my explanation are enough for everybody one who is objective and sincere to say the Quran cannot be the work of a man. Maurice Bucaille merupakan dokter bedah kelahiran tanggal 19 Juli tahun 1920 di Pont-l'Évêque, Prancis. Ia mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas Prancis. Maurice memulai karirnya di bidang kedokteran pada 1945 sebagai ahli gastroenterologi. Karirnya di bidang kedokteran yang semakin berkembang kala itu, sehingga membuatnya menjadi salah satu dokter bedah terkenal di Prancis. Pada 1973, ia pun ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya, anggota keluarga Presiden Mesir kala itu yakni Anwar Sadat, juga diketahui termasuk dalam daftar pasien yang pernah menggunakan jasanya. Namun siapa sangka, Maurice Bucaille memutuskan bersyahadat menjadi Muslim setelah penelitian besar-besaran. Semuanya berawal pada pertengahan tahun 1975. Sebuah tawaran dari pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk mempelajari, meneliti, dan menganalisis mumi Fir'aun. Tawaran itu pun kala itu disambut baik oleh pemerintah Mesir. Setelah direstui, mumi Fir'aun tersebut pun kemudian digotong ke Prancis. Bahkan kala itu, pihak Prancis membuat pesta yang sangat meriah untuk menyambut kedatangan mumi Fir'aun. Mumi Fir'aun itu pun kemudian dibawa ke ruang khusus di pusat purbakala Prancis, yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia di baliknya oleh para ilmuwan terkemuka, dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Prancis. Prof. Dr. Maurice Bucaille kala itu, menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Sisa-sisa garam yang ditemukan di tubuh mumi Fir'aun oleh Maurice, membuktikan bahwa Fir'aun mati tenggelam di laut. Namun yang menjadi pertanyaan di benak Maurice adalah, bagaimana jasad Fir'aun tetap utuh meski sudah ribuan tahun, dan ditemukan di laut. Salah satu rekannya berbisik, "Jangan tergesa-gesa, sebenarnya umat muslim telah berbicara mengenai tenggelamnya jasad ini." Saat itu Maurice mengacukan perkataan rekannya, dia meyakini bahwa penemuan baru itu tidak akan terjadi kecuali melalui penelitian dengan menggunakan ilmu modern dan peralatan pendukung yang canggih. Kemudian salah satu seorang dokter bedah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran kitab suci umat muslim telah menceritakan kisah tenggelamnya Fir'aun dan keutuhan tubuhnya setelah dia tenggelam di laut. Maurice Bucaille tercengang tak percaya dan heran mendengarnya. Dia bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal mumi itu belum ditemukan hingga tahun 1898 Masehi atau lebih kurang 200 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim, sudah menginformasikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Menurut Maurice, hal tersebut mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin terjadi, padahal seluruh manusia termasuk juga bangsa Arab tidak mengetahui apapun tentang orang-orang Mesir kuno. Pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin berkecamuk di benak Maurice, membuat dia berpikir keras tentang Al-Quran. Akhirnya, Maurice duduk seorang diri mengamati mumi yang berada tepat di hadapannya seraya berkata, "Apakah logis bahwa mumi di hadapanku ini adalah Fir'aun yang mengejar Musa alaihi salam?" Meski telah mengajukan beberapa pertanyaan sangkalan terhadap informasi Al-Quran, dia tetap gelisah sampai-sampai tidak bisa tidur pulas. Dalam agamanya, kitab suci umat Kristiani yakni Injil Matius dan Lukas memang menceritakan tentang tenggelamnya Fir'aun ketika mengejar Musa, akan tetapi tidak menyebutkan keutuhan jasadnya. Keesokan harinya, Maurice meminta kepada rekannya sesama ahli bedah untuk membawa kitab Taurat. Rekannya membaca kitab Keluaran Eksodus,
Akan tetapi, kitab ini tidak membahas tentang keutuhan jasad Fir'aun setelah tenggelam bersama bala tentaranya. Setelah program penelitian selesai, pihak Prancis pun mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Maurice memutuskan pergi ke Arab Saudi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Dia menghadiri konferensi yang membahas keutuhan jasad Fir'aun, dan ingin bertemu secara langsung dengan para ilmuwan Muslim di bidang anatomi. Ketika acara berlangsung, seorang ilmuwan Muslim berdiri dan membaca sebuah ayat yang berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Maurice kaget dan tercengang kala itu. Dia semakin yakin kitab suci umat Muslim berasal dari Tuhan semesta alam. Cahaya kebenaran Al-Quran merasuk ke lubuk hatinya. Kemudian, Maurice pun menulis buku Bible, Quran dan Sains Modern. Dalam pendahuluannya dia menulis, "Sejak awal, nilai-nilai ilmiah yang ada dalam Al-Quran telah mengherankan. Saya sama sekali tidak mengira bahwa dalam teks yang telah disusun semenjak 13 abad lalu itu, ditemukan keterangan tentang segala hal yang bermacam-macam, dan sangat cocok dengan pengetahuan ilmiah modern." Maurice juga berkata tentang kebenaran ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran pada akhir kalimat dalam bukunya Studi Kitab Suci dalam Konteks Ilmu Pengetahuan Modern. My explanation are enough for everybody one who is objective and sincere to say the Quran cannot be the work of a man.